Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ini masih nasihat dari Syekh Wahab Ibnul Munabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada an yakuna hisabuhu yasiran falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi. Barang siapa yang ingin ringan hisabnya, perhitungan amal pada hari kiamat, hendaklah ia senantiasa menasihati dirinya sendiri dan juga menasihati saudara-saudaranya, menasihati orang lain, menasihati kawan-kawannya. Ada hisaban yasira, ada hisaban asiro yang berat. Nanti pada yaumul hisab, yaumul mahsyar, seluruh manusia akan kumpul menjadi satu. Diceritakan bumi yang kita tempati inilah nanti yang akan menjadi padang mahsyar. Sebagian ulama mengatakan enggak, nanti di Yaman itu berdasarkan suatu riwayat hadis suatu tempat bumi. Ketika kiamat semuanya hancur, kemudian ketika hisab, bumi inilah yang Allah Ta'ala jadikan luas sekali sehingga seluruh manusia cukup bertempat di atas bumi tersebut. Maka sebelum hisab dimulai, ada beberapa kejadian. Di antaranya akan ada beberapa iklan. Ada orang-orang yang dia ini dipersilahkan untuk masuk surga tanpa hisab. Di antaranya orang-orang yang dia ini senantiasa memuji Allah Ta'ala dikala duka, suka maupun duka, maka nanti mereka akan dipersilahkan untuk memasuki surga tanpa ada hisab, tanpa ada azab. Orang yang senantiasa memuji Allah dikala suka maupun duka, dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah juga alhamdulillah, terus memuji Allah Ta'ala, nggak pernah mengeluh dalam keadaan apapun. Orang seperti ini nanti akan ada pengumuman khusus, dipersilahkan masuk surga tanpa ada hisab. Kemudian nanti sebagaimana orang-orang yang takwa, yang tingkatan tertinggi akan masuk surga tanpa hisab, begitu juga akan dari neraka akan ada ular yang sangat besar yang keluar dari neraka, kemudian mematok khusus orang-orang kafir. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada pula yang masuk neraka tanpa hisab. Nah, setelah itu barulah dimulai hisab. Ada hisab yang berat, ada hisab yang ringan. Orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, maka nanti dia dipanggil maju ke depan. Kemudian nanti ada satir yang menutupi, sehingga orang-orang tidak tahu apa dari hisabnya. Dia ditanya, "Hai fulan, bukanlah kamu dulu di dunia pernah berbuat ini dan itu?" Seluruh dosa-dosa besar Allah Ta'ala sebutkan. Maka si hamba tadi hanya bisa mengatakan, "Benar ya Allah, benar ya Allah." Dengan malu dia mengaku kesalahan dia. Setelah dosa-dosa besar Allah firmankan, jelaskan, setelah itu Allah firmankan, "Hai fulan, hambaku, ketahuilah seluruh dosa-dosa besar itu semuanya sudah saya ampuni." Kemudian maka si hamba tadi mengatakan, "Ya Allah, saya masih punya dosa-dosa yang belum tadi disebutkan." Dosa-dosa kecil dia terus terang, "Saya pernah melakukan dosa ini, telah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, mohon diampuni." Ketika Nabi bercerita itu, Nabi sambil tersenyum. Maka orang-orang dikira hamba tadi nggak ada masalah sama sekali. Padahal si hamba tadi begitu malu sekali di hadapan Allah ketika disebutkan kekurangan-kekurangan dia, khususnya dosa-dosa besar. Orang seperti ini akan masuk surga tanpa dihisab dengan hisab yang ringan. Imam Ghazali rahmatullahi alaih beliau mengatakan,
mengasih anjuran sebagaimana dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita wudhu membasuh tangan kanan, maka dianjurkan kita doa, ya Allah berilah kami catatan amal dari tangan kanan dan hisablah kami dengan hisab yang ringan, karena nanti ada hisab yang berat. Kemudian nanti ada seseorang yang dihisab dengan hisab yang berat. Kebanyakan orang hisabnya hisab yang berat. Kenapa kamu pernah mengerjakan ini? Kenapa kamu jam sekian-sekian di tempat ini kamu mengatakan seperti ini, seperti ini? Satu persatu akan diusut oleh Allah Ta'ala. Ulama dikisahkan dulu, katanya ada seseorang pekerjaannya nyari kayu bakar, orang miskin, dia punya satu kampak saja. Suatu ketika dia ini mati suri, dikira orang-orang mati betulan, maka dia dimasukkan di alam kubur. Dia mengalami hal yang sama, didatangi malaikat. Maka dalam waktu itu perasaan dia itu ditanya malaikat, dihisap mengenai kampaknya. Kampaknya kamu beli dari uang dari mana? Kerjanya apa? Kampaknya kamu gunakan untuk motong apa? Kayu. Kayu itu punya siapa? Bagaimana cara motongnya? Setelah itu kamu jual untuk apa? Setelah dapat uang digunakan untuk apa? Diusut. Satu kapak saja 40 hari baru selesai. 40 hari baru selesai. Hisab yang berat. Maka di sini ada amalan, kalau seseorang yang ingin hisabnya itu ringan, hendaklah dia menasihati dirinya sendiri dan orang lain. Maksud menasihati diri sendiri itu bagaimana? Ad-dinu nasihah lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina ammah wa li ammatihim. Agama itu adalah nasihat, menghendaki kebaikan untuk Allah, Rasulnya, dan juga seluruh umat Islam, baik para pemimpinnya maupun masyarakatnya. Maka kalau seseorang itu ingin hisabnya ringan, maka dia berpikir bagaimana dirinya itu senantiasa dapat kebaikan, dan juga orang lain pun juga dapat kebaikan dari dia. Kemudian yang kedua, wa man arada an yakuna al malaikatu zairina lah falyakun wara'an. Barang siapa ingin para malaikat menziraroi dia, dikunjungi oleh para malaikat pada hari kiamat khususnya, maka hendaklah bersikap hati-hati dalam segala hal, bersikap wiroi, hati-hati dalam segala urusan, bukan hanya sekedar mengerjakan yang halal menjauhi yang haram, tetapi perkara-perkara yang sekiranya itu sudah mendekati yang haram maka dia tinggalkan. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabahat. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram juga jelas. Dan antara halal dan haram ada perkara-perkara yang masih samar. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan nggak boleh. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Atau belum dijelaskan sama sekali mengenai hukumnya. Orang yang punya sifat warok meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Lah orang kalau punya sikap wiroi, sikap warok, maka nanti akan dikunjungi para malaikat, khususnya nanti di surga. Tapi tidaklah mustahil, di dunia ini pun banyak wali-wali Allah yang karena sifat wiroi mereka begitu istiqomah, mereka didatangi oleh para malaikat juga. Sering kalau kita dengarkan entah di fadilah amal ataupun di fadilah sedekah, para ulama-ulama zaman sekarang pun karena saking kuatnya mereka dalam menjaga wiroi, sifat warok mereka itu biasa dikunjungi oleh para malaikat. Sebagaimana dialami para sahabat dulu, mereka itu sering melihat malaikat Jibril.
Pernah suatu ketika baginda Nabi SAW duduk. Para sahabat melihat ada seorang laki-laki nggak dikenal datang. Pakaiannya serba putih, rambutnya hitam, wajahnya tampan, bercahaya. Tidak pernah tiba kedatangan pun aneh. Nggak ada suara kuda datang, nggak ada suara orang jalan, tiba-tiba sudah dekat aja dengan baginda Nabi. Maka para sahabat itu penasaran, siapa sih orang ini? Kok nggak pernah lihat, dari mana dia? Nggak ada tanda-tanda suara orang datang, tiba-tiba kok sudah ada di masjid aja. Maka dia ngobrol dengan baginda Nabi, bertanya beberapa hal. Setelah selesai, maka para Nabi berkata, tahukah kalian siapa tadi yang datang? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami nggak tahu. Maka Nabi sabdakan, itu tadi malaikat Jibril. Allah Ta'ala tampakkan para sahabat pun tahu malaikat datang, cuman waktu itu tidak tahu kalau itu malaikat datang. Pernah suatu ketika bagi Nabi sedang bersama Sayyidah Aisyah, maka tiba-tiba ada orang tamu datang, maka Nabi keluar. Sayyidah Aisyah melihat, oh ini sahabat, ini dikira sahabat, maka Nabi menjumpainya. Setelah itu Nabi masuk, tanya, kamu tahu nggak siapa tadi? Oh itu sahabat si fulan, namanya fulan. Nabi sampaikan, bukan, itu tadi Jibril alaihi salam. Para sahabat radhiyallahu anhum, sahabiah radhiyallahu anha, Allah izinkan untuk melihat para malaikat. Baiklah, wali-wali Allah Ta'ala yang mereka khususnya punya sifat warok, hati-hati betul dalam urusan makan, urusan perkataan, tindakan, hati-hati betul, jangan sampai terjerumus dalam perkara yang haram, bahkan perkara yang mendekati haram mereka tinggalkan. Maka Allah kasih anugerah, Allah jumpakan mereka, diiringi untuk didatangi oleh para malaikat. Berapa tahun yang lalu ya ada kawan ahbab, bukan kawan jos-josan, ya bukan, perang biasa, ya kenal dakwah, kemarin keluar 3 hari, 40 hari pun belum, tapi istiqomah. Ketika dia meninggal dunia, ajib, dia tinggal di lantai atas, pesan sama anaknya, ini sebentar lagi akan ada tamu-tamu istimewa, rumahnya bersihkan, rapikan, kasih minyak wangi yang bagus. Setelah dikasih minyak wangi yang bagus, rapi, kemudian tinggalkan saya sebentar. Setelah ditinggal sebentar, datang-datang, keluarganya datang, sudah meninggal dunia. Dia merasakan aura-aura malaikat mau datang tuh, bisa merasakan. Dulu ada salah seorang santri ketika sakit, tengah-tengah sakit, kawannya di sampingnya yang nunggu ditanya, Kang, tahu nggak itu ada tamu datang tuh, siapa itu? Kok tampan sekali, bajunya hijau, wangi, siapa itu? Dikira kawannya dia sedang menggigau, ternyata bukan. Kawannya menjawab, oh iya ya saya lihat, padahal dia nggak lihat. Kemudian tinggal ada suatu keperluan, ternyata si sakit sudah meninggal dunia. Dia orang zaman sekarang pun kalau dia hati-hati betul, punya amalan-amalan yang baik, banyak di antara mereka yang Allah izini untuk jumpa dengan para malaikat di alam dunia ini sebelum nanti di alam akhirat. Kemudian yang ketiga, wa man arada an yakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'an. Barang siapa yang ingin diterima di sisi Allah dengan baik, hendaklah ia senantiasa khusyuk. Khusyuk ada dua, ada khusyuknya anggota badan, ada khusyuknya hati. Kalau hati itu khusyuk, maka hatinya senantiasa tawajuh kepada Allah Ta'ala. Kalau jasadnya itu khusyuk, maka tidak banyak tingkah. Ada seorang sahabat tengah-tengah sholat main jenggot, tangannya gerak-gerak. Ya mungkin gerakannya tidak semai membatalkan sholat, tapi Nabi negur, kalau dia ini hatinya betul-betul tawajuh, konsentrasi pada Allah,
maka dia tidak akan bermain-main jenggot. Orang kalau sholatnya khusyuk, hatinya khusyuk, tawajuh 100% kepada Allah Ta'ala, tawajuh dengan bacaan yang dia baca. Kemudian kalau dia betul-betul khusyuk, maka anggota tubuh ketika sholat tidak akan bergerak kecuali gerakan-gerakan yang ada kaitan dengan sholat. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di rumah, bagi Nabi datang. Ketika Nabi datang, main-main jari, dibunyi-bunyikan, main-main jari. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, Aisyah, ketahuilah bahwasanya gerakan jari ini pun nanti di akhirat akan ada hisabnya. Maka gerakan setiap manusia nanti di akhirat akan ada hisabnya. Bukan hanya gerakan jari, lirian-lirian mata, kedipan-kedipan mata, itu pun nanti akan ada hisabnya. Maka kalau orang itu ingin nanti di akhirat jumpa dengan Allah, diterima dengan baik, masalahnya mudah, maka untuk senantiasa hatinya khusyuk, jasadnya juga khusyuk. Setiap tingkah lakunya bagaimana jangan sampai bertindak sesuatu tanpa didasari ilmu, jangan ada tindakan-tindakan yang ngawur, semuanya ada dasarnya. Kemudian yang keempat, wa man arada an yakuna saliman 'anil nas falyadhkur ahadan minhum illa fala yadhkuru ahadan minhum illa bi khair. Barang siapa ingin hidup itu selamat dari gangguan orang lain, maka janganlah dia menyebut orang lain kecuali dengan kebaikannya. Kalau kita ingin kita ini nggak diganggu orang lain, tidak disakiti oleh orang lain, maka jangan sampai kita juga menyebut keburukan orang lain. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain, ingatlah orang lain itu juga punya lisan sebagaimana kita punya lisan. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain, juga mudah bagi Allah Ta'ala untuk menggerakkan lisan orang lain untuk membicarakan keburukan-keburukan kita. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalnya. Orang-orang yang di dunia suka puasa, maka nanti akan merasa balasan di akhirat diantaranya tidak akan pernah merasakan haus sama sekali. Ada satu pintu surga Ar-Rayyan. Rayyan artinya kesegaran, khusus bagi orang-orang yang dulu di dunia suka puasa. Lah kalau orang itu di dunia menjaga lisannya supaya tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak menyindir, merendahkan orang lain, insya Allah Allah juga akan balas dengan balasan setimpal. Allah akan jaga manusia, orang-orang dari membicarakan keburukan-keburukan dia. Kemudian yang kelima, wa man arada syarafa fid dunya wal akhirah falyakhtaril akhirah 'ala dunya. Barang siapa yang ingin memperoleh kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat, hendaklah dia mengutamakan akhirat daripada dunia. Sekecil-kecilnya nikmat akhirat tidak bisa dibandingkan dengan sebesar-besarnya nikmat dunia. Pernah suatu ketika baginda Nabi SAW dengan sahabatnya berjalan melewati bangkai. Kalau enggak bangkai keledai, bangkai kambing. Maka Nabi sabdakan, coba kira-kira ada enggak yang suka bangkai itu ditaruh di rumah dia atau di samping rumah dia? Ya tentu enggak ada yang mau. Maka Nabi sabdakan, ketahuilah bahwasanya dunia
itu lebih hina di sisi Allah, melebihi hinanya bangkai menurut pandangan salah seorang kalian. Andaikan dunia itu ada nilainya walaupun sebesar sayap nyamuk, tentu Allah Ta'ala tidak akan kasih dunia ini kepada orang kafir walaupun seteguk air. Karena dunia ini sangat-sangat rendah di sisi Allah, maka orang-orang kafir Allah Ta'ala kasih harta benda yang melimpah ruah. Nah, orang-orang yang dia ini hatinya memilih akhirat, tawajuhnya tuh ke akhirat, ketika terjadi benturan antara dunia dan akhirat, dia senantiasa mengutamakan akhirat, maka Allah Ta'ala kasih balasan bukan hanya di akhirat, di dunia ini pun Allah Ta'ala angkat derajatnya. Kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita lihat Hayatus Sahabah, kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Yusuf Al-Kandahlawi, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Di awal-awal kisah Hayatus Sahabah, dan itulah awal-awal perjuangan baginda Nabi, memang mendapatkan ujian yang berat. Urusan dunia, jabatan, penghinaan, semuanya mereka rasakan. Tapi di akhir-akhir kehidupan baginda Nabi, kehidupan kemudian Khulafaur Rasyidin, khususnya zaman Sayyidina Umar, mulai nampak hasil dari perjuangan Islam, di mana umat Islam dimuliakan di mana-mana, ditakuti di mana-mana. Dunia tunduk di bawah telapak kaki umat Islam. Bahkan zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, awal-awal para muadzin, para imam digaji itu diantaranya terjadi pada zaman Sayyidina Utsman. Di antara sebabnya karena waktu itu umat Islam itu sudah hidup tuh bisa dikatakan nggak ada yang miskin, kaya raya semuanya. Ini orang-orang yang ini amal agama, kalau nggak dikasih penghargaan, bukannya akhirat, urusan dunia juga diistimewakan, khawatir orang-orang nanti kurang takzim terhadap agama. Maka sampai orang-orang kok amal agama digaji, saking melimpah ruahnya harta benda dunia yang datang ke Madinah. Para sahabat dulu awal-awal mereka rela mengorbankan harta mereka sampai kelaparan demi akhiratnya. Tapi dalam waktu yang sebentar Allah kasih kemudahan urusan dunia. Di akhirat jelas mereka derajatnya tinggi, dapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Di dunia pun Allah Ta'ala kasih kemuliaan. Mereka disegani oleh para raja-raja, ditakuti oleh para raja-raja. Para sahabat radhiyallahu anhum di mata orang-orang kafir nampak begitu berwibawa. Ada seorang sahabat diutus bagi Nabi ngirim surat kepada seorang raja. Kelihatannya pakaiannya tuh jelek, compang-camping, nampak nggak setrikaan, nampak jeleknya. Kemudian naik seekor kuda, kemudian membawa tongkat tombaknya, masuk ke istana. Ya namanya orang pedalaman kadang-kadang tidak bisa membedakan tempat yang bagus dengan tempat yang jelek. Oleh sahabat dianggap sama semuanya. Masuk ke istana, kudanya dibawa masuk ke istana, dengan sandalnya pun dibawa masuk juga. Tidak ada sedikit pun rasa takzim terhadap kekayaan kerajaan yang ada pada waktu itu. Tapi yang ajib ini sahabat seorang diri, seluruh kerajaan tidak ada berani menghentikan beliau. Begitu berwibawa di hadapan seluruh raja-raja yang ada. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada waktu penaklukan Bahrain, istana Bahrain, beliau datang seorang diri ke kota Bahrain tanpa ada satu pun yang mengawal. Datang ke kota Bahrain dengan pakaian yang penuh dengan tambalan, yang sudah usang, naik unta. Pada waktu itu kendaraan yang paling baik itu adalah kuda. Sampai sekarang binatang urusan kendaraan yang paling mahal ya kuda. Itu di Terangkil itu ada kuda yang dari luar negeri
satunya kalau nggak 1,5 M kuda, mengalahkan harganya unta. Mirip dengan mobil-mobil yang mahal-mahal yang ada zaman sekarang. Sayyidina Umar datang ke Bahrain dengan naik unta. Bahkan ketika mau masuk perbatasan Bahrain, ada suatu sungai kecil. Maka Sayyidina Umar turun dari untanya, kemudian sepatunya dilepas, ditali, kemudian dikalungkan di leher beliau, kemudian menyeberangi sungai kecil dengan menuntun untanya. Padahal waktu itu beliau adalah Amirul Mukminin, pimpinan umat Islam di seluruh dunia. Seorang sahabat Abu Ubaidah yang waktu itu menjadi panglima perang, yang sudah dikirim awal untuk menaklukkan kota Bahrain, melihat Sayyidina Umar yang datang seorang diri, pakaiannya jelek, tambal-tambalan, malah ketika melintasi nyeker, sepatunya dilepas, digantung di leher beliau, naik unta, merasa malu. Ini nanti kalau sampai dilihat orang-orang kafir, ini memalukan umat Islam. Maka ketika Sayyidina Umar sudah tiba, panglima perang Abu Ubaidah usul, "Hai Amirul Mukminin, kami berharap orang-orang kafir di sini mereka memuliakan Tuhan, jangan sampai merendahkan Islam. Maka kami usul, gantilah pakai kuda yang bagus, pakaian yang bagus, nanti kita kawal supaya nampak berwibawa, sehingga orang-orang kafir tidak akan merendahkan martabat umat Islam. Nanti kalau orang-orang kafir lihat, oh umat Islam kok pakainya, pimpinannya saja pakainya jelek, kudanya jelek, compang-camping lagi, nanti orang kafir akan merendahkan Islam, ini nggak bagus." Menurut usulan Abu Ubaidah. Ketika Sayyidina Umar mendapatkan usulan seperti itu, apa kata jawab dari Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, "Hei Abu Ubaidah, kok kamu tuh yang usul pada saya? Kamu kan sahabat Nabi, kok bisa usul seperti itu? Wah, andaikan yang usul itu bukan kamu, bukan sahabat Nabi, tentu sudah saya pukul sebagai pelajaran bagi umat Islam. Apakah kalian lupa dulu kita ini orang-orang yang hina, pengembala unta di Mekah sana, jarang orang yang memuliakan kita. Sekarang orang-orang pada memuliakan kita itu bukan karena pakaian kita yang bagus, bukan karena kendaraan kita yang bagus, bukan harta yang banyak. Mereka semua memuliakan kita karena kita berpegang teguh dengan agama Islam, hatinya tawajuh kepada akhirat, taat kepada Allah. Nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam wa mahma talabna al-'izzata bi ghairihi adzallana Allah. Kita ini adalah umat Islam, Allah muliakan kita dengan agama Islam. Nah, kalau kita mencari kemuliaan kok dengan selain Islam, oh alamat Allah Ta'ala akan menghinakan kita kembali. Maka orang-orang yang dia ini senantiasa mendahulukan akhirat daripada dunia, maka Allah Ta'ala akan muliakan dia baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini, hati kita senantiasa memilih akhirat daripada dunia? Kenapa toh orang-orang itu kok lebih memilih dunia, kok nggak memilih akhirat? Ya karena secara zahir dunia itu nampak di pandangan mata kita, kelihatan jelas, sedangkan akhirat itu nggak nampak, perkara yang gaib. Bahkan dari kita nggak ada yang pernah lihat. Ya wajar, memang manusia itu kok tergelincir dengan dia, ya wajar. Maka seorang penyair mengatakan, saya tidak heran kalau orang itu terpesona dengan dunia, nggak terkesan. Tapi yang bikin saya terkesan itu kalau ada orang bisa selamat dari tipu daya dunia. Maka kehidupan para sahabat, mereka bisa selamat dari tipu daya dunia itu bagaimana? Karena memang hari-hari yang mereka pikirkan, berita-berita yang masuk ke telinga mereka itu adalah keagungan-keagungan amal, keagungan-keagungan akhirat. Setiap saat mereka tuh dapat informasi, berita-berita akhirat. Bahkan ketika mereka mengagungkan dunia, maka Nabi meluruskan, disampaikan dengan keagungan akhirat. Maka walaupun mereka tuh lihat dunia, tidak terkesan dengan dunia. Lalu kita ini sengaja cari informasi-informasi dunia.
Yang sudah kelihatan itu menggelapkan hati kita. Dunia yang nggak kelihatan pun kita cari lewat HP, lewat berita-berita, rumah yang bagus, mobil yang bagus, kemajuan-kemajuan dunia. Kita cari informasi. Sedangkan informasi akhirat sangat-sangat minim. Akhirat sudah nggak kelihatan, kita minim informasi akhirat. Akhirnya hati kita berat memilih akhirat daripada dunia. Maka arahan para masyayikh kita sudahlah, kita baca fadilah amal, muntakhab ahadits, hadis-hadis, tafsir-tafsir sudah banyak terjemahannya. Maka perlu kita baca lagi dan lagi supaya informasi akhirat itu lebih banyak masuk ke telinga kita daripada informasi dunia. Akhirat sudah nggak kelihatan, informasi minim lagi, ya sudah hati kita jauh pandangan terhadap akhirat sehingga nggak tahu nilai akhirat. Wa man arada al-firdausa la yadha' amrahu fi fasadid dunya. Barang siapa yang ingin menikmati surga Firdaus, hendaklah ia menjaga umurnya jangan sampai berisi kejelekan. Surga bertingkat-tingkat, ada surga Adnan, surga ini dan itu, yang tertinggi surga Firdaus. Nah, di sini kata Syekh Wahab Ibnul Munabbih, kalau seseorang pengen dapat derajat yang tinggi, bisa masuk surga Firdaus, maka hati-hati dalam menggunakan umur. Umur itu akan berjalan terus. Hari Ahad yang kita jumpai sekarang bukanlah Ahad yang kemarin. Memang hari ada 7, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kelihatannya sama hari Seninnya, kelihatannya sama Kemisnya, kelihatannya sama-sama Jumatnya, tapi beda. Jumat yang kemarin bukanlah Jumat yang sekarang. Jumat yang akan datang bukanlah Jumat yang sekarang. Maka umur itu akan terus berjalan. Kita gunakan amal atau tidak, ya terus berjalan. Maka jangan sampai umur itu tersia-siakan. Lebih-lebih jangan sampai umur kita terbuang dalam kemaksiatan. Sayyidina Ali mengatakan, setiap hari orang itu ada 3 kelompok. Ada orang yang celaka, ada orang yang rugi, ada orang yang beruntung. Siapa itu orang yang celaka? Orang yang sekarang amalannya lebih buruk daripada yang kemarin. Kalau kemarin sholat jamaah full di masjid 5 waktu berjamaah, hari ini kok ada satu nggak berjamaah, berarti amalan kita lebih buruk daripada kemarin. Berarti kita ini orang yang celaka. Kalau kemarin bisa baca Quran 1 juz, sekarang kok nggak bisa, berarti kita ini termasuk orang yang celaka. Orang yang rugi siapa? Orang yang sekarang masih sama dengan kemarin. Kemarin kalau sholat masih dalam keadaan ada lamunannya, ketika takbir khusyuk, Allahu Akbar, tawajuh kepada Allah, baru baca Fatihah belum sempat rukuk sudah ngelamun kemana-mana. Hari ini kok masih sama seperti itu, berarti kita ini orang yang rugi. Orang yang beruntung siapa? Orang yang amalannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mungkin Qur'annya sama 1 juz, akan tetapi rasanya berbeda. Kemarin 1 juz perasaan seperti baca Quran biasa saja. Hari ini merasakan kekhusyuan di dalam membaca Quran, merasakan seolah-olah dia ini sedang membaca surat dari kekasihnya Allah Jalla Jalaluhu. Kemarin sholat duha 4 rakaat, sekarang kelihatannya 4 rakaat, tetapi berbeda. Kemarin baru takbir belum sempat rukuk sudah ngelamun, sekarang alhamdulillah sampai dapat 1 rakaat masih tawajuh kepada Allah Ta'ala. Kemarin sholat ya perasaannya sholat, tapi sekarang sudah meningkat sholat tapi merasa kalau dia betul-betul sedang menghadap Allah Ta'ala.
Kalau amalan-amalan yang jawarih, yang zahir, ya terbatas 24 jam. Tapi amalan-amalan rohaniyah, perasaan hati, sifat-sifat hati akan terus bisa meningkat lagi dan lagi walaupun umur bertambah tua. Mungkin kalau fisik, kalau sudah 40 tahun ke atas mulai melemah. Tetapi semangat rohaniyah, sifat-sifat batin akan terus bisa meningkat, tidak pengaruh kepada jasad. Mungkin kalau kita sehat waktu masih muda, baca Quran, lari bisa sampai berkilo-kilo, 10 kilo, 15 kilo. Mungkin sekarang kalau tua paling 3 kilo sudah kecapean. Memang jasad seperti itu, tapi kalau rohaniyah tidak bisa. Justru setiap saat akan terus bisa meningkat lagi dan lagi bisa meningkat. Walaupun umur jasad mulai melemah, tapi rohaniyah, keimanan, ketakwaan akan terus bisa diusahakan lagi dan lagi. Maka kalau orang itu sampai nggak terjadi peningkatan urusan rohaniyah, berarti dia ini orang yang rugi. Apalagi kalau sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Maka hati-hati betul dalam menggunakan umur. Maka arahan para alim ulama supaya dalam bertindak itu tidak ngawur, maka direncanakan. Setiap hari meluangkan waktu merenung. Istilah para ulama muhasabah. Kalau orang dakwah karhuzari amal. Amal kita sendiri, bukan amal orang lain. Sebelum tidur atau pagi hari bangun tidur, atau besok malam hari sebelum tidur duduk. Amalan hari ini apa saja, dikoreksi. Zikirnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, sunah-sunah sudah ada peningkatan apa belum, mudah besok ditingkatkan. Niat meningkatkan amal setiap saat itu. Anna inda dzanni 'abdi bi falyadhunna bi syai'an. Dalam hadis dikatakan, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala firmankan, saya ini menurut sangkaan hambaku, maka bersangkalah baik dengan saya. Maka kita juga husnudzan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mengatur waktu kita dengan baik, kita husnudzan kepada Allah, Allah akan menolong kita. Insya Allah nanti setiap saat kita juga akan mengalami peningkatan lagi dan lagi. Maka kalau kita ingin supaya derajat kita nanti bisa masuk surga Firdaus bersama para anbiya, siddiqin, syuhada dan sholihin, maka kita hati-hati dalam urusan umur. Orang-orang yang mubadzir, dia ini akan menjadi kawan-kawannya syaitan. Mubadzir itu bukan hanya urusan harta saja. Kebanyakan kita mubadzir itu urusan harta. Tidak, termasuk mubadzir itu adalah mubadzir urusan umur. Umur dibuat ngawur, disia-siakan, dihabiskan hanya untuk ngobrol, hanya untuk menikmati kopi dan rokok, hanya untuk nonton TV. Ini termasuk kategori mubadzir urusan umur. Termasuk orang yang mudah digoda oleh syaitan, itu orang yang mubadzir, termasuk mubadzir urusan umur. Waktu tidak diatur dengan baik, akhirnya terjadi mubadzir. Dirinya itu nggak diprogram. Kapan waktu ibadah, kapan untuk kerja, kapan untuk ini, nggak diatur. Akhirnya hidupnya itu ngawur. Ketika hidupnya ngawur akan terjadi banyak mubadzirnya. Na'udzubillah, juga kadang-kadang tergelincir dalam kemaksiatan. Wa man arada al-jannata fid dunya wal akhirah fa'alaihi bis-sakhawah li'anna as-sakhi qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Barang siapa yang ingin nikmat di dunia, nikmat dunia dan akhirat, kalau di Arabnya aradal jannah, ingin merasakan kenikmatan surga baik di dunia maupun di akhirat,
hendaklah dia bersifat pemurah hati. Kalau di Arabnya sebenarnya bukan pemurah hati, dermawan. As-sakhi itu dermawan, bukan sekedar pemurah hati, dermawan. Sebab orang yang dermawan itu dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Kalau ingin merasakan kenikmatan dunia, surga di dunia ini sebelum di akhirat, maka hendaklah menjaga, mewujudkan sifat dermawan urusan harta. Jangan berebut urusan harta, tapi berikan harta kepada orang lain. Orang yang dia ini dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Termasuk kenikmatan di dunia akhirat, kenikmatan surga yang dirasakan orang-orang iman di dunia itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang tidak menyakiti hati dia, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang akhlaknya baik. Kenikmatan itu ada kenikmatan jasmani, ada kenikmatan rohani. Di dunia ini ada kenikmatan jasmani, makan, tidur, kemudian jalan-jalan, itu kenikmatan jasmani. Ada kenikmatan rohani, apa itu? Rasa gembira, rasa ayem, pemikiran tenang, rasanya nyaman, itu juga suatu kenikmatan. Lah hati itu akan nyaman kalau kumpul dengan orang-orang yang nyaman dengan kita juga. Lah termasuk supaya kita ini nyaman dengan siapa saja, kalau kita punya sifat dermawan. Orang itu kalau fitrah asli manusia itu cinta kepada dunia. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzabi wal fiddah. Fitrah asli manusia itu ya cinta dunia, cinta untuk melampiaskan syahwat mereka, cinta kepada wanita-wanita yang cantik, bangunan-bangunan yang megah, harta yang banyak. Kalau kita ini tidak berebut dengan urusan dunia, di mana orang-orang ingin mendapatkan dunia yang banyak, kemudian kita lepaskan dengan mewujudkan sifat dermawan, maka orang-orang itu merasa tidak disaingi. Akhirnya mereka nyaman dengan kita. Nah, akhirnya kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan rohani. Memang janji dari Allah Ta'ala, orang yang ini dermawan maka dekat dengan surga, jauh dari neraka. Wa man arada an yunawwirallahu qalbahu bin nurid tam fa'alaihi bit tafakkur wal i'tibar. Barang siapa yang ingin supaya hatinya tetap bersinar dengan sempurna, hendaklah ia banyak tafakkur dan i'tibar. I'tibar itu mengambil pelajaran dari suatu kejadian. Kalau ingin hatinya itu bersinar sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka kita harus pandai-pandai mengolah akal kita untuk berpikir dengan fikir-fikir yang positif, senantiasa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada, karena segala sesuatu hakikatnya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha bijaksana, Al-Hakim maha bijaksana. Tentu dalam setiap ciptaannya ada hikmah-hikmah yang tersimpan, yang perlu kita gali untuk menerangi hati kita. Sering kita dengarkan kalau dalam targhiban-targhiban, bayan atau musyawarah, sering kita dengarkan seorang sahabat ditanya Nabi, kamu sedang apa? Maka dia mesti mengatakan, saya sedang memikirkan tanda-tanda keagungan Allah. Sahabat yang kedua ditanya, kamu sedang apa? Saya sedang memikirkan akhirat. Sayyidina Abu Bakar ditanya, kamu sedang apa?
memikirkan umatnya baginda Nabi supaya berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Ini contoh cara menggunakan fikir. Tapi termasuk ibadah itu adalah ibadah berfikir. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya mata hati, orang-orang yang berakal. Afala ta'qilun, afala tubsirun, apakah kalian tidak berfikir? Termasuk ibadah itu berfikir, memikirkan amalan diri sendiri dengan cara muhasabah, memikirkan tanda-tanda keagungan Allah, memikirkan akhirat, memikirkan perjuangan agama, memikirkan ilmu agama. Ini termasuk ibadah urusan fikir. Ibadah dengan mengolah fikir ini juga tidak kalah dengan ibadah-ibadah yang lain. Masuk di sini fadilahnya akan menerangi hati kita. Manusia ini Allah istimewakan daripada yang lain, itu diantaranya Allah kasih nikmat yang namanya akal. Orang itu walaupun tampan, jasadnya nampak besar, tegap, gotot, kaya raya, punya harta yang banyak, tapi kalau akalnya Allah Ta'ala cabut, sudah hilang kemuliaan dia di hadapan manusia, jadi orang gila. Walaupun dia hartanya banyak, tampan, keturunan orang-orang mulia, tapi kalau sudah nikmat akal dicabut jadi orang gila, sudah nggak ada harganya di hadapan manusia. Wanita pun suruh nikah dengan dia masih mikir-mikir juga, suruh ngambil menantu orang seperti ini mikir-mikir juga, orang gila masalahnya. Maka kalau akal ini kita gunakan untuk kebaikan, memikirkan agama, perjuangan agama, memikirkan hidupnya agama diri kita sendiri, memikirkan ilmu agama, tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala untuk hal-hal yang baik, selain itu nanti dihitung ibadah juga akan menerangi hati kita. Kalau hati itu terang, maka akan mudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau hati itu gelap, maka akan terbalik. Yang baik justru nampak buruk, yang buruk akan nampak baik. Itu ketika efek dari hati yang gelap. Termasuk obatnya adalah menggunakan akal kita dengan baik. Wa man arada an yakuna lahu badanun sabir wa lisanun dzakir wa qalbun khashi' fa'alaihi bi kathratil istighfar lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Barang siapa yang ingin punya hati yang bersyukur, hati yang khusyuk, di sini terjemahnya kurang. Barang siapa yang ingin punya badan, jasad yang sabar, tahan banting menghadapi ujian-ujian, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang khusyuk, maka hendaklah dia banyak-banyak istighfar, memintakan ampun untuk saudara-saudara mukmin, saudara-saudara muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Baginda Nabi SAW sabdakan, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kulla yawmin 27 marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardh. Barang siapa yang dia ini istighfar, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, orang muslim laki-laki maupun perempuan, mukmin laki-laki maupun perempuan, setiap hari 27 kali, maka dia akan termasuk orang-orang yang akan diterima doanya dan dimudahkan rezekinya di dunia. Kalau tes Arabnya bukan murah rezekinya, akan menjadi asbab penduduk bumi mendapatkan rezeki, menjadi asbab penyebab orang-orang yang tinggal di bumi mendapatkan rezeki, dimudahkan rezekinya. Kalau orang lain saja rezekinya dimudahkan Allah, asbab dia, tentu rezeki dia sendiri Allah Ta'ala akan mudahkan. Fadilah
istighfar, memintakan ampun untuk saudara-saudara muslim, memikirkan nasib orang-orang Islam. Ada seorang sahabat, Nabi sabdakan sering kalau sahabat tadi datang, sebelum sahabat tadi datang, Nabi mengatakan kepada sahabat yang sudah hadir, kalau kalian ingin melihat penghuni surga yang masih tinggal dunia, itu loh orangnya sebentar lagi datang, maka orangnya datang. Hari besok gitu lagi, kalau kalian ingin lihat penghuni surga yang masih tinggal dunia, itu loh sebentar lagi orangnya datang. Sampai berkali-kali Nabi sabdakan seperti itu. Maka seorang sahabat penasaran, apa sih amalan dia? Maka sahabat tadi sengaja tinggal di rumah sahabat yang tadi Nabi sabdakan penghuni surga yang masih tinggal di dunia, ingin mengetahui apa amalan dia. Ternyata sholatnya biasa, zikirnya juga biasa. Setelah diusut-usut, apa? Dia punya amalan setiap malam sebelum tidur dia mengatakan, ya Allah, saudara-saudara muslim yang pernah berbuat zalim kepada saya sudah saya ikhlaskan. Sebab itu Nabi sabdakan dia menjadi salah satu penghuni surga yang masih tinggal di dunia. Jadi, memikirkan nasib baik saudara-saudara muslim, diantaranya dengan cara istighfar, memintakan ampun untuk mereka sebanyak 27 kali. Untuk mereka amalan seperti ini akan menjadikan Allah Ta'ala beri dia kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya badan yang tidak mudah mengeluh, tahan banting menghadapi ujian-ujian. Perjuangan agama ini memerlukan ujian-ujian berat, maka perlu fisik yang tahan banting, bukan fisik yang mudah mengeluh, dikit-dikit sakit, dikit-dikit mengeluh sakit, kemudian nggak tahan banting. Padahal perjuangan agama memerlukan fisik-fisik yang kokoh-kokoh untuk dalam perjuangan agama. Lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa khusyuk. Ini termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Nabi anjurkan agar kita ini senantiasa doa kepada Allah agar diberi kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan termasuk amalannya dengan cara banyak-banyak istighfar untuk saudara-saudara muslim. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala kasih kita amalan-amalan yang tadi telah kita baca semuanya. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan minatnya itu kalau kan udah. Sekarang pertanyaannya begini. Nah kalau orang udah tutup berarti udah tua, ya tua, umur 50 lah, 50 itu bertobat. Ya kalau udah melewati masa-masa itu ada banyak, gitu. Maksudnya itu masih bisa nggak pakai terus? Itu kan sudah prinsipnya dengan amalan untuk mendapatkan derajat di surga Firdaus yang tadi disebutkan, menjaga umur jangan sampai tergelincir dalam kemaksiatan, itu adalah salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya seperti itu. Banyak amalan-amalan yang menjadikan seseorang punya derajat yang tinggi. Selain itu ada beberapa riwayat menjelaskan terkait dengan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ada amalan-amalan pelebur dosa, termasuk diantaranya taubat.
orang ada dijelaskan dalam hadis, kalau orang itu berbuat maksiat, maka malaikat yang bagian pencatat keburukan tidak langsung menulis, tapi ditunggu beberapa saat ada tobat atau tidak. Kalau setelah lewat waktu yang ditentukan belum tobat, maka baru ditulis keburukan. Kalau suatu saat nanti dia tobat, maka sebagaimana menjelaskan, catatan amal yang dulu buruk-buruk akan terhapus semuanya. Bahkan tempat-tempat yang dulu pernah dijadikan tempat bermaksiat, nanti di akhirat Allah lalaikan sehingga tidak akan bersaksi atas keburukan dia. Sering kita dengarkan dalam surat Yasin, nanti jasad ini pun, tangan, kaki, termasuk kulit sendiri akan bersaksi keburukan atas keburukan seseorang. Ya, kalau orang itu bertaubat, sebagian ulama menjelaskan, nanti jasad itu pun Allah lalaikan sehingga tidak akan menjadi saksi atas keburukan dia. Dan memang mayoritas para sahabat sendiri, kebanyakan mereka masuk Islam itu setelah melewati masa balik. Sedikit sahabat yang masuk Islam, mereka ini sejak kecil sebelum balik sudah Islam itu jarang. Kebanyakan sahabat dulu ya mengalami masa-masa jahiliyah, sempat mereka menyembah berhala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu digelari karamallahu wajhah karena memang Sayyidina Ali itu masuk Islam sejak belum balik, masih kecil, sehingga belum sempat menyembah berhala sama sekali semenjak belum balik. Kalau dalam ilmu mustalah hadis, kalau kita baca hadis itu ada sahabat radhiyallahu anhu, kadang-kadang radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu seperti Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berarti menunjukkan Sayyidina Abbas itu sahabat, ayahnya juga sahabat. Tapi kebanyakan sahabat radhiyallahu anhu, berarti menunjukkan ayahnya belum masuk Islam. Kebanyakan sahabat mereka itu masuk Islam setelah masa-masa balik, di atas masa balik, sudah berkeluarga. Abu Quhafah sendiri sudah umur tua. Sedangkan para ulama mengatakan serendah-rendahnya sahabat lebih mulia daripada setinggi-tingginya wali. Jadi taubat yang sungguh-sungguh itu nanti bisa menghapus dosa-dosa yang telah lewat, sehingga ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Materi. Oh, malaikat tadi, malaikat dengan cerita bagaimana malaikat manusia dijumpai malaikat kan, padahal wujudnya ada macam-macam. Apakah untuk memastikan jatuh malaikat atau tidak bisa? Contohnya, ada bisa dijumpai malaikat ini bukan tidak, ini tidak. Sebagian bisa membedakan, sebagian tidak. Sebagian bisa membedakan, sebagian tidak. Seperti kisah para sahabat, mereka tidak tahu kalau itu malaikat, tapi sebagian mereka tahu kalau itu adalah malaikat. Sebagian wali-wali pun mereka juga sudah tahu kalau itu malaikat, sebagian tidak tahu kalau itu malaikat. Bergantung derajatnya masing-masing. Mungkin yang sudah jumpa berkali-kali, tahu ini pasti malaikat, mungkin tahu. Ini para ulama dalam kitab ilmu kalam dijelaskan, mungkin saja bukanlah suatu hal yang mustahil manusia bisa melihat malaikat, tetapi tidak dalam bentuk aslinya. Karena kebanyakan malaikat bentuk aslinya itu ya sangat-sangat besar, tidak bisa dilihat. Maka kebanyakan malaikat yang dilihat oleh manusia itu sudah menjelma dalam bentuk sosok seorang manusia, sehingga mudah untuk dilihat. Jadi karena wali-wali ya seperti itu. Mimpi itu juga saja. Saya mimpi ketemu malaikat. Apakah itu setan atau malaikat juga? Wallahu alam. Kalau malaikat, kalau yang ada nas dalam hadis, mimpi jumpa dengan baginda Nabi. Kalau mimpi jumpa dengan Nabi itu pasti nyata. Karena ada nasnya, karena setan tidak akan bisa menjelma sebagai sosok Nabi, tidak akan bisa menyerupai. Tapi kalau malaikat, mungkinkah itu malaikat betulan? Ya mungkin benar, mungkin tidak. Karena mimpi sendiri memang ada mimpi yang nyata, dengan arti itu betul. Ada mimpi yang itu sebenarnya khayalan-khayalan.
Seperti kadang-kadang seseorang sebelum tidur melamun, kemudian terbawa dalam alam mimpi. Kalau itu bukan mimpi yang nyata. Ya. Memang mimpi ada dua, ada mimpi yang betul-betul nyata, ada yang tidak. Maka kalau dalam mimpi perasaan jumpa malaikat, ya mungkin betul jumpa,